Kita muda, kita muda, kita muda, luar biasa. Kita berikan aplaus. Jadi satu kehormatan hari ini Kick Andy Goes to Campus berada di Universitas Mercu Buana. Kita berikan aplaus untuk Universitas Mercu Buana ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Dan sebagaimana biasa teman-teman adik-adikku tercinta, di Kick Andy itu yang diangkat adalah cerita-cerita yang memberikan semangat, memberikan inspirasi. Ya, terutama bagaimana seseorang berjuang untuk bisa mewujudkan mimpinya. Sekarang ini ada stempel yang diberikan kepada generasi muda, bahwa generasi muda sekarang, Gen Z-nya ini generasi strawberry, lembek, nggak punya daya juang, gampang menyerah, sering healing, dan mengalami gangguan kejiwaan. Nah, hari ini kita semua tentu tidak ingin stempel itu terus melekat pada diri kita. Karena kita mungkin atau sebagian besar dari kita tidak seperti itu. Kita adalah generasi yang punya mimpi juga, yang berjuang untuk mencapai mimpi itu, mewujudkan mimpi kita agar menjadi kenyataan. Jadi hari ini temanya seperti itu dan kita akan dengarkan cerita dari dua tamu istimewa kita yang hari ini saya undang untuk bercerita tentang perjuangan mereka untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita mereka. Dan karena mereka berasal dari keluarga yang relatif boleh dibilang miskin, maka perjuangan mereka itu harusnya bisa menjadi cermin bagi kita. Kalau dia bisa, kalau mereka bisa, aku harusnya juga bisa. Nah, itu yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman yang hadir di Universitas Mercu Buana dan bagi siapapun yang menonton acara ini. Saatnya kita mengundang tamu istimewa kita. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Angga Fauzan. Angga, selamat datang di kampus Mercu Buana. Jadi Angga, cerita sedikit tentang masa lalumu ya. Nama saya adalah Angga Fauzan. Saat ini saya merupakan CEO dari MySkill. Kalau teman-teman pernah dengar MySkill. Sedikit cerita, saya berasal dari Boyolali, Jawa Tengah. Awalnya kami tinggal di Ciracas, Jakarta Timur. Sampai suatu ketika tempat jualan ayah saya, yakni ayam goreng, itu digusur. Nah, akhirnya kami pindah ke Boyolali. Di sana Simbah punya kandang kambing, Pak. Punya gubuk kandang kambing, kami tinggal di situ. Kambingnya dijual, kami tinggal di gubuk kandang kambing sampai saya lulus dari ITB. Kebetulan saya kuliah S1 di ITB. Kemudian saya lanjut S2 di Edinburgh University, pakai beasiswa juga LPDP. Dan bekerja dan sekarang membangun MySkill. Kurang lebih seperti itu, Pak. Wow. Oke, silakan duduk Angga. Orang tuamu dulu dagang ayam goreng dan digusur. Emang Benar. dagangnya di mana? Jadi mungkin sedikit cerita lebih ke belakang ya Pak ya. Jadi ayah saya itu dulu dia nggak lulus SD. Dia cuma pernah mengalami kelas 1 SD di Boyolali, Jawa Tengah. Kemudian ketika muda beliau itu bekerja sebagai kuli bangunan di Boyolali. Jadi ada pembangunan jembatan apa dan seterusnya. Sampai suatu ketika mandor kulinya itu nipu Pak. Maksudnya ayah saya udah kerja berbulan-bulan, nginepnya tuh ya di tempat bawah jembatan tadi, di jembatan Di yang dibangun bedeng tadi. biasanya ya? Benar, di pinggir-pinggir jalan dan sebagainya. Karena memang tidak ada penginapan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, mandornya pergi, kabur. Jadi nggak dibayar. Kemudian ayah saya ikut saudara kerja ke Jakarta. Ikut mulai jualan ayam goreng, kemudian punya gerobak sendiri, pelan-pelan. Kemudian jual ayam goreng di Jakarta. Nah ibu saya waktu itu jadi ibu rumah tangga Pak. Kemudian itu kejadian tahun 2004 ketika saya kelas 4 SD teman-teman. Di situ mulai berubah karena memang harus memulai semuanya dari awal. Ibu saya akhirnya mencoba berbagai macam peruntungan. Jual siomay pernah, jual gorengan keliling desa pernah, jadi pembantu pernah dan sebagainya. Intinya membantu banyak hal. Baik, di Jakarta ayah berjuang
mencari nafkah sebagai? Awalnya itu jual jagung rebus, kacang rebus, kemudian ikut saudara tadi awalnya, kemudian lama-lama bikin ini Pak, gerobak ayam goreng di Ciracas. Jadi ada gerobaknya, nah dia jual ayam goreng standby di suatu tempat. Berapa tahun lamanya jadi penjual ayam goreng Mungkin 5 gerobakan? sampai 10 tahunan sih Pak. Tapi intinya ayahmu setelah digusur apa yang terjadi dalam kehidupannya? Ketika digusur itu kan pilihannya dua Pak, antara pindah tempat baru atau ya sudah pindah ke kampung halaman lagi gitu kan. Nah ayah melihat bahwa di Jakarta itu mungkin saat itu kurang kondusif ketika ingin meneruskan hidup di Jakarta karena banyak SMP, anak SMA tuh udah tawuran sejak muda dan daerah tempat ayah bekerja itu jalan rayanya seringkali jadi tempat area anak-anak sekolah tawuran. Jadi beliau tidak bisa membayangkan gimana nanti ketika saya sekolah SMP, SMA juga jadi ikut-ikutan. Maksudnya setelah anaknya kamu Nanti ke depan ikut-ikutan seperti dengan itu. lingkungan seperti itu Benar. sangat tidak sehat. Benar, akhirnya memutuskan ya udahlah pulang ke Boyolali saja. Oh, pulang kampung Pulang kampung, stay di sana for good. for good. Ya, For tahun 2004. good-nya nggak good-good amat nggak ya. good-good amat ternyata. Karena apa yang terjadi di kampung halaman? Oke, pertama tadi simbah saya atau kakek saya itu punya gubuk kandang kambing, lantai tanah, triplek, bambu dan seterusnya. Kambingnya kita jual, cuma ada 3 atau 5 kambing. Kemudian di situ kami tinggal. Jadi dibersihin, kami tinggal di sana. Kemudian saya mulai bersekolah di sana. Sayangnya teman-teman SD saya itu beberapa itu bully, Pak. Bulinya benar-benar kita ngomongin fisik, kita ngomongin verbal, kita dipukul, ditendang, diancam dibunuh dan macam-macam. Kenapa begitu? Karena satu yang paling miskin, kedua paling kecil, ketiga tidak bisa bahasa Jawa. Berapa bersaudara kamu? 2 bersaudara, adik saya selisihnya 9 tahun. Oke, demikian kehidupanmu di masa kecil Iya, ya. begitu. Tapi tadi kamu bilang kamu sekolah di mana tadi? Di luar ITB. negeri? Di ITB dan di Edinburgh. Edinburgh. Iya. Saya pernah ke sana, Scotland ya? Iya benar. Oke, saya pernah kebetulan ke sana dan kotanya indah sekali. Sangat indah sekali. Tapi ini anak yang tinggal di kandang kambing bisa sekolah sampai ke luar negeri, Iya. di Scotland. Iya. Dan di dalam negeri sekolah di sekolah yang Di cukup ITB. bergengsi, Iya. ITB. Jurusan apa? DKV, Desain Komunikasi Visual. Baik, nanti kamu cerita ya bagaimana Boleh. mungkin seorang anak dari keluarga kuli bangunan, penjual ayam goreng di gerobak, ya tinggal di kandang kambing, dibully karena miskin, ibu jualan makanan keliling kampung ya, dan sekarang bisa jadi CEO, Ya. MySkill. Ya. Yang sebagian besar teman-teman udah tahu dan mungkin menggunakannya ya, mencari itu MySkill apa kalau boleh tahu? MySkill adalah platform untuk kita mengembangkan skill dan menyiapkan karir, Pak. Jadi mau teman-teman mau jadi marketer, mau jadi finance, mau jadi HR, semua profesi-profesi profesional. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana perjalanan hidupmu yang saya yakini akan menginspirasi teman-teman yang ada di sini. Tapi sebelum itu mari kita saksikan dulu perjalanan hidup Angga berikut ini. Pantang menyerah pada keadaan ekonomi keluarga tidak menyurutkan langkahnya untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya. Dialah Angga Fauzan, pria asal Boyolali, Jawa Tengah, seorang anak tukang goreng ayam gerobakan yang pernah tinggal di gubuk bekas kandang kambing dan nyaris putus sekolah karena tak ada biaya, tidak menyurutkan langkahnya untuk menggapai cita-citanya. Semangat Angga untuk mengubah nasib keluarganya melalui pendidikan sangatlah kuat. Sejak di bangku sekolah dasar, Angga selalu rajin belajar dan berprestasi. Berkat ketekunannya, Angga berhasil meraih beasiswa S1 di ITB dan S2 di Skotlandia, program Magister of Science Design and Digital Media, Edinburgh College of Art di University of Edinburgh di United Kingdom. Halo semuanya, perkenalkan saya Angga Fauzan, CEO dan juga co-founder dari MySkill. Kini Angga Fauzan, anak seorang tukang goreng ayam gerobakan, sudah menjadi seorang CEO sekaligus founder myskill.id, sebuah platform e-learning, online live class, dan kumpulan informasi beasiswa dan lowongan kerja bagi mahasiswa fresh graduate, bekerja sama dengan puluhan perusahaan untuk penyaluran tenaga kerja terlatih.
Walaupun Angga sudah meraih kesuksesan, Angga tidaklah sombong. Angga yang terus berusaha, pantang berputus asa, menjadi kunci untuk bisa mewujudkan mimpi dan cita-citanya, patut diteladani. Nah, sekarang ceritakan bagaimana Angga kok bisa sekolah di ITB? Jadi mungkin sedikit cerita sejak saya SD tadi, ketika SD itu saya banyak dibully oleh teman-teman, saya berpikir bahwa saya tidak mau satu sekolah dengan mereka ketika SMP. Jadi saya memutuskan untuk SMP yang agak jauh, tapi tetap bagus dan tidak akan bertemu dengan mereka. Akhirnya saya waktu itu memutuskan untuk bersekolah di SMP Negeri 2 Boyolali, Pak. Nah, menurut saya titik mula perubahan hidup saya itu di situ. Karena perpustakaan SMP 2 Boyolali itu kebetulan adalah perpustakaan siswa terbaik se-Boyolali dan pernah mendapatkan predikat sebagai perpustakaan terbaik siswa untuk se-Jawa Tengah peringkat 3. Kenapa? Karena di sana banyak sekali buku-buku yang kita bisa pinjam, kita bisa request, dan kalau kita membuat resensi bukunya kita dapat nilai tambahan di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, tadi sempat ada beberapa foto saya dengan Andre Hirata, saya dengan Habibur Rahman Elsirazi. Mereka adalah penulis-penulis buku yang menginspirasi saya ketika saya baca Laskar Pelangi, ketika saya baca Ayat-Ayat Cinta dan sebagainya. Saya merasa, oh, meniti pendidikan setinggi-tingginya itu seru ternyata. Oh, ternyata kuliah bisa loh sampai ke luar negeri. Kebetulan buku-buku yang saya baca di perpustakaan SMP tadi itu membuka mata saya bahwa, oh, pekerjaan itu banyak sekali. Oh, ada loh namanya Oxford, oh, ada loh namanya Cambridge, oh, ada loh namanya Sorbonne. Dari situ saya mulai berpikir bahwa pokoknya nanti saya harus kuliah ke luar negeri. Nah, lantas saya dari SMP, sebenarnya saya nyaris putus sekolah, Pak. Tidak lanjut ke SMA karena tidak ada biaya. Orang tua saya pada saat itu mendaftarkan saya ke tempat kursus komputer. Untuk bisa jadi admin pabrik, admin toko, dan seterusnya yang bisa cepat kerja. Jadi bukan SMK bahkan, kursus komputer biasa. Tapi saya diam-diam mendaftar ke SMA, yakni SMA 3 yang juga sangat membentuk hidup saya sekarang. Jadi saya dari rumah itu pakai baju biasa, sampai SMA-nya itu saya baru ganti seragam sekolah. Dan saya mendaftar sendiri. Ketika teman-teman tuh daftar sama pacarnya, sama orang tuanya, pakai mobil, pakai motor, saya naik bis gitu. Di sana alhamdulillah diterima, dapat uang pinjaman untuk bisa bayar SPP 1,7 kalau tidak salah. Akhirnya saya mulai mengoptimalkan diri untuk bisa menyiapkan diri kuliah yang lebih bagus dengan ikut banyak lomba. Jadi waktu SMA itu piagam kejuaraan saya ada 14, Pak. Dari lewat kabupaten, Karesidenan Surakarta sampai provinsi. Nah, usai lulus SMA, awalnya saya berpikir untuk ya sudah kuliah yang lebih dekat saja. Tunggu sampai sini dulu, karena pasti teman-teman bertanya, ini kan kamu datang sendiri, daftar sendiri. Benar, SMA. Pertama tentu keberanian itu datang dari mana? Kedua, pinjaman 1,7 juta itu kamu yang minjem atau orang tua yang akhirnya minjem? Jadi keberanian dari mana itu? Keberanian terbentuk dari buku-buku yang saya baca di SMP tadi. Saya melihat bagaimana Ikal di novelnya Laskar Pelangi itu benar-benar. Ikal itu Andre Hirata ya. Iya, kalau kita tadi lihat dari Laskar Pelangi. Kalau belum pernah nonton filmnya, belum tahu siapa Andre Hirata, tinggal cari klik Kick Andy Laskar Pelangi pasti dapat ya. Benar. Jadi ayah saya mencoba mencari berbagai pinjaman. Tunggu, akhirnya orang tuamu tahu? Akhirnya tahu. Kamu tahu ketika diterima. Mendaftar. Tahu ketika diterima. Pas diterima itu saya kan boleh bilang. Artinya orang tua dijebak juga ya. Iya benar, saya orang tua bayar, saya ya. dijebak, benar. Tapi nggak punya uang. Nggak punya uang, akhirnya nyari pinjaman, Pak. Nyari pinjaman keliling-keliling Boyolali ke bank-bank dan sebagainya, akhirnya alhamdulillah dapat tanpa agunan. Akhirnya saya tidak mau menyia-nyiakan jasa orang tua saya akhirnya tadi, saya pokoknya harus ikut banyak lomba yang punya banyak prestasi. Akhirnya tadi ketika SMA saya punya 14 piagam kejuaraan. Lomba gambar terutama, karena memang saya suka gambar, saya suka menulis. Nah, usai lulus SMA, saya berpikir untuk kuliah yang lebih dekat dengan beasiswa. Apapun yang nanti beasiswa ada lah gitu kan. Kita belum tahu nanti beasiswa yang apa, tapi yang dekat ya. Ini opsi dekat waktu itu ya UNS atau UNES di Semarang gitu kan. Kemudian ada satu guru saya, guru SMA namanya Pak Eko. Beliau bilang, Angga, kalau kamu ingin mempelajari sesuatu, belajarlah di tempat terbaik di mana kamu bisa belajar hal tersebut. Tempat terbaik di sana. Akhirnya saya mencoba cari di mana sih tempat terbaik untuk belajar seni dan desain. Ternyata tempat terbaiknya adalah di ITB. Tempat terbaiknya adalah di ITB. Peringkatnya di sana ITB nomor 1. Kemudian suatu ketika ada kakak-kakak dari ITB itu roadshow ke sekolah-sekolah, Pak. Mereka cerita bahwa ITB itu ada beasiswa, namanya bidik misi dari pemerintah. Nah akhirnya saya merasa
gayung bersambut, saya coba daftar ITB dengan beasiswa bidik misi. Alhamdulillah diterima. Kurang lebih seperti itu ceritanya masuk ITB. Kita berikan aplaus dong. Perjuangan panjang ya. Saya harus 5 kali keluar negeri. Oh, jadi kamu mencanangkan 5 kali Iya, keluar negeri? selama kuliah. Mau Ini- gimana pun caranya. Ini anak desa ini, Iya. anak miskin ini. Benar, jadi waktu Gara-gara baca buku jadi mimpimu tinggi Benar, sekali benar. itu ya. Baik, kembali ke perjalanan hidupmu. Jadi kamu akhirnya kuliah di ITB, kuliah di ITB dengan beasiswa bidik misi tadi. DKV ya? Di kafe. Oke, berapa lama kamu kuliah? 4 tahun, Pak. 4 tahun. 4 tahun. Prestasimu apa di situ? Di ITB itu saya waktu awal mula saya punya cita-cita pertama adalah saya harus 5 kali keluar negeri. Oh, jadi kamu mencanangkan 5 kali keluar negeri? Selama kuliah. Mau Ini- gimana pun caranya. Ini anak desa ini, Iya. anak miskin ini. Benar. Jadi waktu Gara-gara baca buku jadi mimpimu tinggi sekali benar. itu ya. Jadi hal pertama yang saya lakukan ketika sampai di ITB, Pak. Saya tuh ada supermarket atau mall di sekitar situ, saya beli peta dunia. Beli peta dunia. Beli peta dunia, saya taruh di kamar asrama saya, kan asrama mahasiswa, saya taruh, saya bilang saya harus 5 kali keluar negeri. Habis itu alhamdulillah di tahun 2014, yang di tingkat 2 atau tingkat 3, 5 negara itu tercapai semua, Pak. Dalam 1 tahun. Oke, jadi kamu menempatkan 5 tadi negara 5. ya sebagai mimpi yang ingin Benar. kamu wujudkan, tapi kok bisa tercapai? Jadi ternyata Pak, hal yang saya sadari adalah seringkali itu yang kita kurang bukannya dana, tapi informasi. Ternyata ada informasi event di sini, ada beasiswanya. Oh, ada informasi lomba di sini kalau menang bisa diberangkat ke sana. Jadi informasi-informasi ini yang saya coba cari karena nggak ada uang, ya udah kita cari informasi apa yang gratis. Sebenarnya yang saya coba latih adalah kemampuan organisasi atau kepemimpinan. Di ITB itu saya merasa bahwa saya benar-benar digembleng dan dilihatkan berbagai macam sisi-sisi di mana saya masih jeleknya. Maksudnya, belum bisa ini, belum bisa itu. Karena selain kuliah, saya merasa kenapa IPK itu nilainya 4? Karena 96-nya itu ada di luar kelas. Nah 96-nya saya cari di organisasi kampus. Saya mencari apa yang masih kurang dari saya, apa yang masih jelek dari saya. Jadi saya mencoba mengembangkan skill kepemimpinan tadi pelan-pelan. Akhirnya pelan-pelan bisa lulus kuliah. Kemudian sempat bekerja sekitar 1 tahun. Nah sambil bekerja tadi sambil menyiapkan sertifikasi untuk bahasa Inggris. Jadi ada satu momen di mana saya tuh tiap bulan ngambil tes TOEFL. Ngambil tes TOEFL tapi nggak tembus-tembus, Pak. TOEFL kan bayar. Benar. Jadi Dari mana uangmu? uang kerja tadi kan sudah lulus kuliah, bekerja. Tiap bulan itu ngambil TOEFL, nggak lulus-lulus. Tapi saya selalu berpikir bahwa saya harus segera bisa kuliah ke luar negeri. Akhirnya hal yang saya pikirkan adalah mungkin walaupun tiap bulan saya sudah ngambil tes TOEFL, walaupun tiap hari saya begadang untuk belajar TOEFL, sepertinya saya masih kurang serius. Karena mungkin saya masih berpikir bahwa kalau gagal masih bisa bulan depan. Kalau gagal masih ada cadangannya. Akhirnya yang saya ambil adalah saya resign, Pak. Dari Resign kerja. pekerjaan. Resign. Kenapa hari itu kamu berani mengambil keputusan? Yang pertama saya coba menabung sedikit untuk biaya hidup 2-3 bulan. Yang kedua saya ngambil kursus bahasa Inggris di Kampung Inggris di Pari, Kediri. Oh, Kediri. Full. Nah, kalau belum pernah dengar Kampung Inggris di Kediri, klik Kick Andy Kampung Kediri bahasa Inggris. Lengkap. Nah akhirnya ya udah. Boleh dong promo ya. Boleh dong. Kalian soalnya generasi yang nggak ngikutin Kick Andy sih. Makanya kalau mau sukses cuma satu cara, nonton Kick Andy sebanyak-banyaknya. Benar. Boleh. Terus? Ya akhirnya tadi dedicated 1 bulan full di sana sehingga tidak terdistraksi dengan pekerjaan dan seterusnya. Seminggu kemudian usai 1 bulan di sana langsung ambil tes IELTS, ganti lain TOEFL karena mungkin udah capek. Alhamdulillah lolos Pak, sertifikasi tadi. Akhirnya mendaftar buat LPDP dan diterima. Nah sambil menyiapkan tadi, saya juga membangun komunitas Boyolali Bergerak. Nah ini menarik ini. Benar. Jadi ini kan berkaitan dengan kampung halamanmu ya. Kampung halaman di Boyolali. Komunitas Boyolali Bergerak. Benar. Apa itu? Jadi komunitas Boyolali Bergerak ini adalah komunitas pendidikan, sosial dan ekonomi ada di Boyolali yang digerakkan oleh anak-anak muda Boyolali. Kenapa kita buat? Karena kami merasa bahwa Boyolali itu kota kecil, Boyolali itu kota transit, di mana rata-rata anak-anaknya itu ketika lulus SMA, SMK, mereka akan merantau.
Dan mereka akan bekerja di luar Boyolali, mungkin juga menikah berkeluarga di luar Boyolali. Akhirnya apa? Anak-anak muda potensial ini keluar semua Pak. Jadi siapa yang balik bangun kampung ini? Akhirnya saya ngobrol sama banyak teman-teman saya, akhirnya kami buat komunitas Boyolali Bergerak agar teman-teman yang merantau ini tetap bisa berbuat baik kepada kampung halaman. Nah di situ saya coba bangun beberapa benchmarking, diskusi dengan teman-teman komunitas. Salah satunya adalah Panji Aziz dari Banten, Isbanban. Ada di Kick Andy juga. Kalau belum tahu Isbanban, klik Kick Andy, oke? Jadi semua informasi yang bagus-bagus adanya di mana? Pinter. Ya akhirnya kami coba banyak benchmarking, ngobrol-ngobrol dengan teman, kita buat berbagai macam kegiatan. Nah salah satu kegiatan yang kami rutin buat adalah kami mengembangkan taman pendidikan. Jadi ada satu daerah di Boyolali, nama kecamatannya itu Selo Pak. Itu lereng Gunung Merapi Merbabu, jadi kalau teman-teman mau naik gunung pasti lewat sana. Nah di sana itu rata-rata orang-orang bekerja sebagai petani begitu kan Pak. Dan ada satu taman pendidikan di situ, waktu itu muridnya cuma 10-15 dan banyak juga yang putus sekolah. Akhirnya kami memutuskan gimana caranya kita mengembangkan ini. Ketika orang tuanya saja bilang nggak usah belajar di situ, ngapain? Mending bantu tani, mending bantu jaga wortel dari monyet. Karena monyet-monyet tuh suka turun gunung ngambilin wortel punya warga. Tunggu, waktu ngomong monyet bisa nggak lihat ke sana? Oh ya, kurang lebih seperti itu. Nah kemudian kami coba kembangkan pelan-pelan, kami buat taman baca, kami ngobrol dengan pemerintah daerah, kami ngobrol dengan masyarakat. Kemudian akhirnya taman pendidikan tadi dari muridnya 15 menjadi 150 Pak. Menjadi 150. Itu tahun berapa ya? Itu tahun 2016-2017. Nah berapa banyak anak-anak Boyolali yang sudah pernah memanfaatkan komunitas Boyolali Bergerak ini? Kalau kami sendiri tuh member volunteer atau komunitasnya ada ratusan Pak memang kebetulan. Kalau titik daerah kecamatan kami bergerak itu sudah mungkin 10-12 titik kecamatan di Boyolali dari 22 seperti itu. Keren. Karena apa? Iya tepuk tangan boleh. Tapi aku ingin tahu perjalanan hidupmu di luar negeri. Bagaimana kamu berjuang? Ini kan anak desa maaf ya. Dengan TOEFL atau IELTS yang terbatas ya. Terbatas. Tapi kamu nekat berangkat juga. Ya. Bagaimana kehidupanmu di sana? Jadi saya sendiri itu tipikal orang yang suka mencoba melatih kepemimpinan saya dengan cara ikut organisasi. Jadi hal pertama yang dulu saya ikuti waktu di UK itu coba join di PPI Pak. PPI UK. Saya mencoba menyalonkan diri sebagai ketua PPI UK. PPI itu Persatuan Pelajar Indonesia di UK. Benar. Ya. Kebetulan di LPDP itu saya ketua angkatan yang banyak ke UK dan teman-teman saya di UK LPDP itu banyak sekali. Jadi tim saya bilang bahwa kemungkinan kalau kita ikut menangnya gede, menangnya tinggi gitu kan, probability-nya tinggi. Tapi pas masukkan berkas, pas pengumuman siapa kandidatnya, nama saya hilang Pak. Nggak ada. Kok nggak ada gitu, padahal dengar-dengar dari teman-teman internal, secara fit and proper test, saya ranking 1 dibandingkan kandidat-kandidat lainnya. Tapi nggak tahu tiba-tiba nama saya hilang aja. Akhirnya ya udah saya nggak jadi melanjutkan sebagai calon ketua PPI UK karena nggak tahu itu kenapa. Dan saya mencoba gabung lewat 2 hal organisasinya. Satu, kepanitiaan oleh PPI UK juga namanya ISIC. Jadi itu sebuah konferensi buat akademisi di UK. Waktu itu kita bikin di Nottingham. Yang kedua tadi ada fotonya adalah di United Nations. Jadi saya waktu itu magang di United Nations Scotland, cabang di Scotland. 2 itu dari segi organisasi. Di sisi lain karena saya juga sangat suka traveling, saya ingat sekali kata-kata Mas Andrea tentang jelajahi Eropa yang megah. Nah saya jelajahi Eropa tuh Pak. Saya jelajahi Eropa tuh mungkin 15 negara tuh. Backpacking, tidur di rumah sakit, tidur di bandara. Jadi dari gitu. 5 negara yang kamu impikan jadi Iya, 5 negara itu S1, waktu S2 15. Dan kamu bisa wujudkan. Benar, seperti itu. Jangan membatasi mimpi teman-teman, lanjut. Benar, jadi waktu kuliah ketika libur tuh biasanya saya dimulai dari keliling-keliling kota di UK. Jadi di UK itu mungkin udah 20-25 kota saya sambangin semuanya. Dari yang paling utara sampai paling selatan. Habis itu di semester berikutnya saya fokus ke Europe. Jadi benar-benar traveling dari Paris sampai ujung Eropa sebelah sana sampai Turki dan seterusnya itu
tidur di bandara, tidur di stasiun, tidur di mana-mana lah yang cari murah gitu biar backpacking. Jadi hal-hal itu yang merubah pola pikir saya dan merasa bahwa dunia itu memang benar-benar luas. Nah, titik baliknya adalah ketika saya kuliah di Edinburgh tadi, itu kami punya akses sebuah e-learning, platform e-learning yang mana kita bisa belajar banyak sekali skill, Pak. Kita bisa belajar skill marketing, kita bisa belajar skill data dan seterusnya, dan bahkan ketika saya sudah lulus sekitar 3-5 tahun yang lalu, saya masih punya aksesnya. Dan saya di situ berpikir bahwa oh, di Indonesia yang kayak gini nggak ada. Ketika saya kuliah juga di UK, kita punya akses tentang banyak sekali paper. Kita bisa download ratusan paper, ribuan paper, suka-suka kita. Tapi ketika saya kuliah di Indonesia, hal ini nggak ada. Maka dari itulah ketika saya pulang dari UK, saya berpikir bahwa gimana caranya kita bisa memberikan akses yang sama seperti teman-teman kita yang kuliah di Eropa, akses untuk belajar berbagai skill, akses untuk belajar berbagai macam dunia akademis kepada jutaan orang-orang anak muda di Indonesia. Akhirnya kita buatlah MySkill pelan-pelan. Nah, saya buat MySkill itu di tahun 2020, Pak. 2020 sampai 2021 lah itu awal mula buat MySkill-nya. Kurang lebih. Menarik ya perjalanan anak Crocodile Forget ini ya. Nah, jadi dari awalnya tadi kandang kambing, bekas kandang kambing, sekarang alhamdulillah sudah permanen, sudah punya kendaraan, adik saya sudah kuliah tanpa beasiswa dan seterusnya. Nah, itu hal pertama yang saya coba tumbuhkan lewat karir saya. Oke, sekarang episode MySkill. Setelah perjalanan hidupmu seperti itu, kan punya banyak pilihan dalam hidupmu untuk membina karir, membangun karirmu, mewujudkan mimpi-mimpimu. Tapi kenapa MySkill? Jadi memang dari awal saya sendiri berpikir untuk bagaimana mulai dari menstabilkan keluarga dulu, Pak. Keluarga di Boyolali, maksudnya keluarga orang tua. Membantu orang tua. Membantu orang tua. Jadi dari awalnya tadi kandang kambing, bekas kandang kambing, sekarang alhamdulillah sudah permanen, sudah punya kendaraan, adik saya sudah kuliah tanpa beasiswa dan seterusnya. Nah, itu hal pertama yang saya coba tumbuhkan lewat karir saya. Di situ ketika melihat adik saya bisa kuliah lewat dana yang saya berikan, saya merasa bahwa oh ternyata ketika kita bisa membantu satu orang saja punya pendidikan dan skill yang layak, maka itu nggak cuma untuk membantu dirinya, itu bisa membantu keluarganya dan juga adik-adiknya dan seterusnya. Intinya dia bisa memutus rantai kemiskinan, rantai putus sekolah yang dulu mengancam saya, kurang lebih seperti itu. Ya kan? Nah, akhirnya saya coba belajar dengan cara bekerja. Karena kan kalau udah lulus kuliah, cara belajarnya lewat bekerja ya Pak ya. Oh, saya kerja di industri A, saya kerja di industri B. Saya juga pernah kerja di salah satu perusahaan startup pendidikan terbesar di Indonesia, pernah. Itu untuk belajar banyak hal. Saya pernah kerja di berbagai macam startup juga, megang berbagai macam kampanye-kampanye dan seterusnya. Kebetulan pekerjaan saya itu fokusnya ke marketing, digital marketing selama 7-8 tahun. Nah, di akhir-akhir tahun ke-7 bekerja Pak, sebenarnya tuh saya sudah dapat kontrak kerja itu di 2 tempat. Yang pertama di Bukalapak, kedua di Gojek. Itu udah megang 2 kontrak nih, ditawarin di 2 tempat tadi. Tapi mendadak investor yang sekarang mendanai MySkill itu datang ngajak ngobrol. Karena waktu itu MySkill masih bentuknya komunitas teman-teman. Jadi waktu itu dulu member kita masih 500 ribuan, MySkill cuma sebagai pekerjaan kala weekend, kala malam dan seterusnya. Side project. Apa yang diajarkan atau apa yang jadi kegiatan MySkill? Pada saat itu ya Pak ya. Waktu saat itu kita fokusnya sederhana Pak. Kami membuat berbagai macam jenis kelas. Kita bikin kelas digital marketing, kita bikin kelas Microsoft Excel, kita bikin kelas bahasa Inggris dan seterusnya. Sederhananya waktu itu masih seperti itu, masih pakai Zoom dan seterusnya. Tapi perlahan-lahan membernya makin banyak, udah 500 ribuan tuh ketika saya pun belum full time, saya masih bekerja. Dan tadi saya bahkan dapat tawaran di 2 startup unicorn tadi gitu untuk lanjut pindah kerja ke sana. Tapi tiba-tiba ada satu investor terbesar se-Asia Tenggara ngontak kami, ngajak-ngajak ngobrol, dalam sekitar 3-5 hari itu deal Pak. Deal bahwa mereka mau invest ke MySkill sekian miliar, kurang lebih kayak gitu. Akhirnya sempat dilema, ini diambil atau kagak, dan akhirnya saya memutuskan bahwa mungkin jalan hidup saya itu diberikan untuk ngasih ke orang lain. Kalau saya kerja di startup
yang lain tadi, ya mungkin ya itu udah buat saya sendiri gitu. Tapi ketika saya bangun sesuatu yang jelas impactnya buat pendidikan, buat pengembangan skill, pengembangan karir, ini mungkin untuk orang lain. Makanya saya mencoba untuk dalam tanda kutip mewakafkan diri saya dengan menerima investasi tadi. Habis itu saya full time di MySkill di tahun 2022 kalau tidak salah. Sampai sekarang di tahun 2024 kami sudah punya sekitar 2 juta pengguna se-Indonesia. Seperti itu. Nah, ini waktunya ada yang menggantikan aku di sini. Boleh. Yaitu Azizah Rahma dari Fakultas Komunikasi. Azizah mana? Oh, Azizah, ayo. Kamu duduk di sini menggantikan aku. Berarti namamu sekarang Azizah Rahma Noya. Azizah silakan duduk. Kalau kamu lupa apa pertanyaanmu, tapi aku yakin kamu udah ingat, silakan duduk di sini ya. Iya, Terima kasih Azizah. Kita berikan aplaus untuk Azizah. Sama-sama. Oke, aku ucapin terima kasih dulu sebelumnya karena kesempatannya. Karena pertanyaan ini tuh benar-benar keresahan kita sebagai generasi muda, di mana kita tuh banyak banget kan Kak tantangannya sekarang ini tuh benar-benar banyak banget tantangan. So benar-benar kita nggak tahu apa yang harus kita persiapkan. Jadi pertanyaannya, apa sih yang harus kita persiapkan saat ini untuk membangun karir kita ke depannya gitu Kak? Saya di MySkill, karena kita usernya cukup banyak dan banyak juga yang Gen Z. Seringkali saya mendengar itu Gen Z dianggap sebagai generasi yang lemah lembek. Padahal saya nggak percaya terhadap hal tersebut. Menurut saya setiap generasi itu ada yang lemah lembek juga. Yang tua-tua itu di atas saya, banyak juga yang lemah lembek. Dan yang di bawah-bawah saya banyak juga yang tegar sekali, gigih sekali. Sama juga sama yang di Gen Z ini. Jadi hal pertama menurut saya adalah kita merubah mindset kita, terutama teman-teman yang Gen Z. Jangan mau dilabelin bahwa kalian adalah generasi yang lemah. Jangan mau dilabelin bahwa kalian adalah generasi yang dipenyet dikit langsung jerit-jerit gitu. Jangan mau. Bahwa itu tuh semua ageism aja. Itu pelabelan aja kan, jangan mau dilabelin kayak gitu. Karena ketika kalian nggak mau dilabelin kayak gitu, kalian akan mulai berpikir bahwa aku nggak sebatas bahwa aku tuh strawberry, kebayang maksudnya. Itu yang pertama. Yang kedua, awareness yang perlu dibangun adalah kita sangat sadar bahwa di masa depan, generasi Z atau generasi Alpha bahkan, tantangannya jauh lebih susah. Lowongan kerja makin dikit, bener nggak? Perusahaan makin kecil, belum lama kita dengar banyak kabar startup juga layoff, perusahaan juga banyak layoff. Korban terbesar siapa? Coba-coba, Gen Z. Karena suka nggak suka kalian akan bersaing masuk kerja melawan senior-senior kalian yang barusan di layoff tadi. Misalkan kamu alumni komunikasi, terus kemudian ada alumni komunikasi dari Universitas Mercu Buana, lulusan tahun 2015 misalkan, kemudian dia kena layoff. Kamu saingan sama dia nggak jadinya? Iya kan sih? Susah nggak? Susah. Jadi suka nggak suka, Gen Z ini mesti melangkah jauh lebih keras untuk bisa berjuang di atas rata-rata. Ketika angkatan saya dulu, angkatan tahun 94 ini mungkin cukup lulus kuliah habis itu kerja, angkatan teman-teman nggak cukup untuk itu doang. Angkatan teman-teman nggak cukup dengan namanya ijazah. Mercu Buana tuh bagus sekali. Tapi suka nggak suka, ijazah itu tidak akan pernah cukup. Karena yang punya ijazah, ada jutaan di Indonesia, benar atau tidak? Jadi mesti punya banyak sekali pengalaman, punya banyak pengalaman magang, proyek dan seterusnya, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah mungkin kita mesti mencari berbagai macam alternatif lainnya yang tidak melulu soal pekerjaan 9 to 6. Nggak melulu jadi karyawan. Mungkin teman-teman sekarang banyak yang jadi content creator, ya nggak? Teman-teman mungkin banyak yang jadi bikin bisnis sendiri dan seterusnya. Optimalin apa yang kalian bisa punya pakai teknologi, karena generasi-generasi tua-tua kayak saya dan Kak ini nggak pada ngerti. Kalian yang ngerti. Tepuk tangan buat kalian. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk Azizah. Yeay. Ya, Azizah, kamu dapat buku 100 kebiasaan orang sukses. Ya. Semoga bisa beneran sukses. Kalau Yeay. ini kan 100, Yap. 101 itu aku yang satu. Belum ada di sini. Azizah 102, Pak. Oh, dua. Amin. Azizah yang 2, ya. Dan ini t-shirt ada logo Kick Andy Goes to Terima Campus kasih. ya. Terima kasih, sukses buat kamu ya. Keren ya. Oke, Azizah bisa kembali. Oke. Terima kasih ya. Oke, tentu di ujung ini kita ingin juga tahu ya prinsip-prinsip hidupmu. Nggak semua anak dari keluarga miskin sukses. Malah lebih banyak yang
tidak sukses karena dia tidak punya akses, tidak tahu bahwa ada pekerjaan-pekerjaan atau mimpi-mimpi yang lebih tinggi yang bisa mereka wujudkan. Sehingga orang seperti Angga ini tentu spesial ya. Banyak anak bilang, ya habis Angga begini, Angga begitu, Angga. Enggak. Ya. Ada prinsip yang pasti kamu pegang dalam hidupmu yang membuat kamu bisa terus meningkatkan kapasitas dirimu. Nah, apa prinsip itu? Oke, sebelum bicara soal prinsip, mungkin saya bicara soal dari mana sumbernya, Pak. Yang pertama kebetulan kakek dari ibu saya itu seorang dalang. Jadi beliau itu dalang di Karanganyar, beliau banyak sekali mengajarkan ilmu-ilmu petuah-petuah Jawa dari sana. Itu satu kakek. Kedua, orang tua saya, termasuk ibu saya, karena beliau penjual gorengan itu, kadang-kala ketika ada anak kecil nggak punya uang, pengen makan, dia kasih secara cuma-cuma. Dan yang ketiga, karena saya itu wibu Pak, saya suka sekali One Piece. Nah, One Piece itu juga mengajarkan saya banyak hal. Nah, dari semua ini, saya punya akhirnya pakem-pakem yang saya pegang. Yang pertama, kita itu mesti serius ngejar cita-cita kita. Gak ada satupun orang yang boleh menertawakan kita punya impian, apapun impiannya, selama itu baik. Selama kita emang serius punya impian, kita mesti kejar. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya pegang adalah kita ini mesti ngebantu orang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena semakin banyak kita ngebantu orang, orang-orang juga mau bantu kita. Karena kita nggak bisa hidup sendiri. Jadi 3 sumber tadi mengajarkan hal tadi kepada saya sehingga akhirnya apa? 1, saya coba bangun Boyolali Bergerak di Boyolali. Kedua, saya bangun My Skill. Sampai sekarang mungkin ada teman-teman yang pakai. Ketiga, ya kita akan coba kolaborasi terus dengan banyak teman-teman untuk memberikan dampak yang jauh lebih luas Pak. Karena kami merasa bahwa butuh banyak orang baik untuk berbuat baik kepada banyak orang. Nggak bisa cuma sendirian, seperti itu Pak. Baik. Ibu kerja sebagai ART, asisten rumah tangga, dan Bapak kerja waktu itu awal-awal jadi apa aja lah serabutan dan akhirnya kerja yang bersih-bersih di sekolahan gitu. Dan sekarang jadi satpam sampai akhirnya jadi satpam. Berikutnya kita akan mendengarkan cerita tentang tamu kita yang juga istimewa dalam perjalanan hidupnya. Dia nanti akan menceritakan beberapa poin yang saya yakin juga relevan dengan perjuangan teman-teman sekarang. Mari kita sambut dengan meriah Nisa Sri Wayuni. Nisa, apa kabar? Halo, Wendy. Alhamdulillah baik. Iya, terima kasih sudah mau hadir Terima di kasih banyak, Universitas Mercu Buana. Boleh sapa teman-teman yang Halo hadir di sini? semua, saya Nisa. Terima kasih banyak sudah di-invite hari ini Om Wendy. Baik, Nisa berasal dari orang tua Bapak Pacitan, Ibu Nganjuk, tapi merantau ke Jakarta. Jadi besar lahirnya di Jakarta. Di Jakarta, Yes. anak Jaksel nih ya. Anak Jaksel, betul. Iya. Nah, kemudian sekarang kerja di mana, Nisa? Sekarang sebagai International Health Consultant di salah satu organisasi kesehatan internasional, tapi base-nya ada di Jakarta. Di Seperti itu. Jakarta, oke. Pendidikan formal terakhir apa? Pendidikan terakhir S2, Master of Science in Imperial College London, bidang epidemiologi, sebelumnya S1 di Universitas Indonesia. Oke. Pendidikan orang tua apa? Kebetulan Bapak hadir hari ini, Bapak SD dan Ibu biasanya manggil Mama juga SD. Karena dulu dari kampung tadi ya langsung merantau di usia belia ke Jakarta dengan usia yang sangat belia jadi hanya lulusan SD saja. Pekerjaan orang tua dulu dan sekarang? Dulu kita pernah tinggal di rumah orang atau kita sebutnya ya ada rumah sisaan di pinggir gitu ya, rumah besar. Ibu kerja sebagai ART, asisten rumah tangga, dan Bapak kerja waktu itu awal-awal jadi apa aja lah serabutan dan akhirnya kerja yang bersih-bersih di sekolahan gitu. Dan sekarang jadi satpam sampai akhirnya jadi satpam.
Baik, kalau gitu kita mohon Bapak tercinta Pak Sukatno untuk berdiri menghadap ke sana. Kita berikan aplaus orang tua tercinta. Baik, terima kasih Pak Sukatno. Saya baru kenalan tadi jadi ya. Saya selalu percaya teman-teman ya, orang tua kalian apapun pendidikannya, apapun pekerjaannya, pasti ingin memberikan nilai-nilai terbaik dalam dirinya untuk diwariskan kepada anak-anak. Nah, nanti saya akan cerita apa yang diwariskan oleh ayah dan ibu lepas dari ibu ART. Itu juga adalah sebagai pejuang kehidupan dan kita harus hargai itu. Baik, silakan duduk. Nisa. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita mengikuti dulu kisah tentang Nisa berikut ini. Never give up, kata yang pantas disematkan untuk perempuan bernama Nisa Sriwahyuni. Anak dari ayah seorang satpam, ojek online, dan ibu seorang pembantu rumah tangga ini berhasil menuntaskan pendidikannya hingga ke S2 di London, Inggris. Sejak kecil, Nisa yang lahir dari keluarga sangat sederhana ini memiliki cita-cita yang tinggi untuk dapat memperbaiki nasib diri dan keluarganya melalui pendidikan. Keberhasilan yang diraih Nisa tentu saja tidak datang dengan instan. Tak ada biaya kuliah bukan halangan baginya. Nisa pernah 7 kali gagal tembus beasiswa. Namun ia terus mencoba, pantang menyerah, hingga akhirnya ia dinyatakan lolos di kampus top 10 dunia. Nisa berhasil lolos beasiswa LPDP pendidikan S2-nya di Imperial College London, Inggris, jurusan epidemiologi. Sebelumnya, Nisa berhasil menuntaskan pendidikan S1-nya di Universitas Indonesia Fakultas Kesehatan Masyarakat juga melalui jalur beasiswa. Nisa pernah berkontribusi untuk pasien kanker yang bekerja sama dengan Organisasi Kesehatan Internasional WHO dan menjadi satu-satunya perwakilan dari Indonesia. Kini Nisa bekerja di sebuah perusahaan internasional Global Health Strategist yang basisnya ada di New York, Amerika Serikat. Jatuh bangun perjuangan Nisa meraih mimpinya terbayarkan. Perempuan berusia 28 tahun ini berhasil meraih cita-citanya. Baginya, selagi masih muda, coba sebanyak mungkin kesempatan yang ada tanpa harus takut kegagalan. Ada 1, 2, 3 anak pembantu. Anak pembantu itu pernah, tapi memang aku tipikal yang nggak hard feeling, jadi nggak inget sama sekali punya perasaan atau experience dibully selama masih kecil. Tadi Nisa udah cerita sedikit ya mengenai masa kecil, masa lalu ya. Kalau tadi bicara bahwa ibu seorang ART, pada saat itu Nisa sudah lahir atau belum? Jadi memang saat tinggal di rumah, jadi memang perjalanan orang tua tuh cukup berat sampai akhirnya kita tinggal di rumah orang. Itu sudah, jadi aku dari besar dan lahir itu di rumah orang tersebut gitu. Orang itu dulu disebut majikan gitu Ya ya? bahasa kita majikan kali ya. Oke, tinggal di situ. Tinggal di situ, tinggal dan besar di situ. Jadi ibu, mama biasanya sambil bersih-bersih rumahnya besar banget, Mendy. Biasa rumah-rumah gedongan gitu ya. Dan kita tinggal ada rumah kecil di sebelahnya. Jadi mama biasanya sambil bersih-bersih rumah sambil ngejagain anak-anaknya kayak gitu. Waktu itu ayah ada di mana?
Bapak udah sama kita tinggal sekeluarga sama kakak, waktu itu kakak sama aku. Tapi bapak udah mulai kerja jadi tadi yang bersih-bersih di sekolahan. Dan itu juga sekolahannya yang majikan itu juga yang punya gitu. Baik, menarik ya. Jadi sampai usia berapa Nisa masih tinggal bersama tuan rumah? Sampai aku SMP, mau masuk SMP kita pindah, kebetulan alhamdulillah aku masuk sekolah menengah negeri, sekolah SMP negeri. Jadi waktu itu memang mama itu maunya kenapa merantau, sebenarnya ada ceritanya juga, kenapa merantau jauh-jauh. Karena memang kondisi kalau kita bicara di kampung ya, karena kan asalnya orang tua dari kampung, itu pendidikan tuh susah. Jadi memang mimpi dari mama sama bapak itu adalah untuk agar anaknya itu bisa sekolah lebih baik dari mereka. Maka dari itu waktu aku dapat SMP negeri, akhirnya alhamdulillah orang tua sudah bisa menabung dan kita pindah keluar dari rumah majikan kita itu. Baik, ada pertanyaan yang sensitif. Mungkin teman-teman juga pernah merasakan ya, ketika aku tidak seberuntung mungkin temanku atau orang tua temanku. Apa yang Nisa rasakan dan bagaimana mengeliminir perasaan bahwa aku ini hanya anak pembantu rumah tangga atau ART? Alhamdulillahnya untungnya dari kecil, nggak tahu mungkin ini juga karena melihat secara langsung gimana kerja keras dari ibu, karena memang mama itu tiap hari kerja di rumah tersebut, jadi bisa ngelihat gimana beratnya. Pribadi sih nggak pernah ngerasa malu sih Om Endi selama seingat waktu masih kecil. Dan beruntungnya tidak mengalami experience bullying selama sekolah dasar. Ada 1, 2, 3 anak pembantu itu pernah. Tapi memang aku tipikal yang nggak hard feeling, jadi nggak inget sama sekali punya perasaan atau experience dibully selama masih kecil. Justru apa yang ada di kondisiku waktu itu adalah membuat aku akhirnya menjadi motivasi. Gimana caranya agar aku bisa menjaga amanah dari orang tua itu adalah pendidikan. Yaitu karena mereka sudah jauh-jauh dari kampung merantau untuk kehidupan yang lebih baik atau pendidikan yang lebih baik, bagaimana caranya agar aku sebagai seorang anak bisa mewujudkan mimpi itu. Jadi justru lebih kontradik ke arah semangat. Oke, Nisa berapa bersaudara? Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Nah, bagaimana perjalanan hidupmu untuk menghargai pendidikan dan mengejar cita-citamu? Aku rasa bisa sampai di titik ini sebenarnya besar pengaruh dari kerja keras orang tua aku, karena memang ibu atau mama itu selalu memprioritaskan, tadi ya mungkin kalau bicara gaji ART berapa ya, walaupun aku pun nggak tahu gitu standarnya berapa, tapi ibu selalu memanage dengan baik. Sebagaimanapun selalu yang diprioritaskan adalah pendidikan, iuran atau bayaran. Jadi salah satu titik balik yang membuat aku akhirnya tahu bahwa bisa ya kita itu menjadi orang besar. Sebenarnya salah satunya itu waktu itu Kick Andy Show. Tadi aku juga sudah menyampaikan ke Om Andy. Pernah nonton waktu zaman SMP, ternyata orang dengan background apapun tuh bisa menjadi orang besar. Lalu salah satunya lagi adalah ketika aku SMA. Di waktu SMA itu aku dipertemukan dengan teman-teman yang background ekonominya kebetulan sama. Akhirnya dipertemukan dengan sebuah pertemanan yang memang juga akhirnya membawa ide bahwa kita itu bisa masuk ke perguruan tinggi negeri, kita itu bisa kuliah di luar negeri. Jadi teman-temanku ini kita semua sama-sama penerima beasiswa, namanya beasiswanya adalah beasiswa bidik misi. Kami sama-sama keterima S1, hampir kebanyakan dari kami juga masuk Universitas Indonesia akhirnya. Jadi teman-teman lah yang akhirnya memberikan gambaran aku untuk bisa sampai ke perguruan tinggi negeri. Baik, nanti cerita ya, kok bisa sampai ke London seperti itu dan apa yang terjadi dalam kehidupanmu berikutnya sehingga kamu sekarang bekerja di sebuah organisasi internasional. Nah Nisa, ini kan teman-teman udah diskusi akhirnya mendapatkan beasiswa bidik misi ya. Untuk di UI waktu itu ya? Iya betul. Kamu ambil jurusan apa waktu di UI? Jurusannya ngelamarnya kesehatan masyarakat, kebetulan lewat jalur undangan. Karena waktu itu memang kita bisa, zaman dulu namanya SNMPTN, dan memang karena tahu info ini dari awal,
Jadi cukup ambis untuk kejar peringkat pertama di sekolah biar bisa masuk UI-nya jalur undangan waktu itu. Terus bagaimana bisa kuliah di luar negeri? Untuk bisa kuliah di luar negeri itu sebenarnya awal mulanya karena dari S1 itu sendiri. Jadi aku sebenarnya nggak bisa bahasa Inggris teman-teman. Ini salah satu hal yang paling berat banget Om Andy untuk bisa sampai S2 di luar negeri. Karena pastinya kita harus bisa bahasa Inggris toh. Dan I have zero English. Jadi benar-benar nggak bisa bahasa Inggris. Tapi justru ketika selama masa S1 itu sering ke luar negeri dan jadi mahasiswa berprestasi, akhirnya tercerahkan bahwa memang untuk bisa kuliah di luar negeri itu harus bisa bahasa Inggris. Jadi ketika lulus, waktu itu hal pertama yang dilakukan itu adalah les bahasa Inggris atau belajar bahasa Inggris. Dan waktu itu ada nama beasiswanya adalah LPDP, itu beasiswa dari pemerintah Indonesia. Dan dari situ mulai, jadi memang sudah punya keinginan itu dari S1. Jadi dari S1 setelah lulus langsung belajar bahasa Inggris. Tapi karena untuk bisa belajar bahasa Inggris itu butuh modal. Jadi nggak ada mimpi yang gratis ya teman-teman. Karena modalnya besar satu kali tes itu Om. Jadi akhirnya sambil kerja. Jadi sambil kerja juga, sambil ngumpulin uang untuk bisa les dan sambil bisa tes IELTS waktu itu nama bahasa Inggris ya. Tapi perjalanannya itu nggak mulus karena bahasa Inggrisku itu gagal sampai totalnya 5 kali. Jadi dalam 1,5 tahun setelah lulus masih belum dapat titik cerah. Dan selama proses itu juga ngelamar beasiswa sampai totalnya 7 kali. Dan itu semua gagal. Nggak ada satupun yang berhasil. Baik bahasa Inggris maupun beasiswanya. Jadi sampai akhirnya di Desember 2018 salah satu nilai bahasa Inggrisku, karena kalau kita mau lamar beasiswa itu harus pakai bahasa Inggris Om. Dengan bahasa Inggrisku yang terbata-bata itu akhirnya dapat juga masuk beasiswa LPDP di Desember 2018. Tapi ceritanya belum selesai sampai situ. Masih harus ngejar lagi di Imperial College London. Kebetulan Imperial itu salah satu universitas World University. Jadi dia harus nilai skor IELTS-nya tuh harus sangat tinggi. Bahasanya di angka 7, angkanya 7. Dan sampai 1 bulan sebelum kuliah pun aku masih belum dapat bahasa Inggrisnya. Tapi waktu itu ada satu momen di mana mungkin relate sama judulnya Never Give Up. Udah tes bahasa Inggris sampai 4 kali Om Andy. Itu situasinya udah bulan Juli 2019. Kuliahnya itu September 2019. Itu posisi udah diterima beasiswa tapi universitasnya belum. Dan tinggal sisa Agustus. Waktu itu aku punya pilihan lanjut untuk tes lagi dengan sisa tabungan atau aku nyerah. Karena waktu itu benar-benar udah tes 4 kali, teman-teman bisa bayangin gak pernah dapat nilai yang diharapkan. Dan akhirnya nekat ke Surabaya dari Jakarta untuk tes yang terakhir, yang kelima, dan ternyata masih belum berhasil juga. Tapi ada satu hal yang akhirnya mereka Imperial College London menerima aku karena ada exemption atau pengecualian kalau mahasiswa tersebut punya kontribusi. Jadi di sana kalaupun nilainya kurang, kalau kita punya kontribusi di bidang yang kita geluti, waktu itu aku udah kerja 2 tahun, aku bangun satu program cancer di Indonesia dan programnya berhasil. Jadi letter dari programku itulah, company-ku lah yang akhirnya membawaku bisa ke Imperial College London. Setelah gagal beasiswa 7 kali dan setelah gagal IELTS 5 kali. Wow, never give up. Jangan takut bermimpi, karena setiap orang itu juga hidupnya belum tentu pasti. Tapi setiap orang yang punya mimpi dan mau berusaha dan gak menyerah, mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah terhentikan hingga sampai pada titik yang diinginkan.
Nah, Nisa, jadi jurusan yang kamu ambil di luar itu apa namanya? Epidemiology. Jadi memang berfokus pada kesehatan masyarakat, tapi kita ini kalau bahasa keren itu detektif kesehatan. Kita menelusuri gampangnya mungkin COVID, yang kebetulan juga terjadi atau happeningnya ketika aku lagi di London. Bagaimana satu disease atau penyakit itu bisa terjadi di satu masyarakat. Kita sebagai detektif kesehatan kita akan melakukan penelusuran sebenarnya source-nya apa, sumbernya apa, lalu bagaimana distribusinya dan bagaimana projection ledakannya seperti apa dan bagaimana kita bisa mencegah di komunitas salah satunya dengan vaccination atau imunisasi. Seperti itu. Itu ilmu yang kamu pelajari ya? Salah satu contoh case-nya secara umum. Ini menjanjikan masa depan yang baik atau? Yes, tentu aja, for sure. Karena memang kesehatan itu mungkin yang kita lihat dari garda depan ada dokter, ada nurse, terus ada bidan. Tapi kita sebenarnya ada orang-orang kesehatan yang di balik layar, mungkin bahasanya seperti itu. Researcher-researcher yang menemukan bagaimana agar satu populasi, agar satu masyarakat ini bisa terproteksi dari penyakit seperti itu. Jadi it has a very big impact sebenarnya, sangat punya impact yang besar. Baik, sekarang ada seseorang yang akan menggantikan aku di sini. Oke. Ya, siap-siap ya. Siap. Namanya adalah Asfar Mula Sadra dari Fakultas Ilmu Komunikasi juga. Asfar, mana Asfar? Asfar silakan naik. Ya, ini juga nama panjangnya adalah Asfar Mula Sadra Noya. Oke, Asfar, ya terima kasih kamu sudah memberikan aku kesempatan untuk rehat sejenak. Silakan mengemban tugas sebagai host acara Kick Andy Goes to Campus. Mungkin aku ingin bertanya mengenai mungkin ini sering dirasakan oleh mahasiswa, teman-teman mahasiswa Mercubuana. Kita sebagai mahasiswa itu kadang merasakan kewalahan dalam mengatur waktu di tengah kesibukan dinamika perkuliahan. Dan juga mungkin sebagian dari kita juga merasa khawatir terhadap masa depan kita. Yang mana jalan menuju masa depan itu sangat amat ketat, sangat amat keras juga. Nah gimana caranya, bagaimana memotivasi diri untuk kita bisa lebih maksimalkan dalam hal mengatur waktu tadi dan juga kita selalu bisa optimis dengan masa depan yang tadi di tengah kompetisi yang sangat amat ketat dan keras. Mungkin itu sih Kak. Oke, jadi sebenarnya ini salah satu ilmu atau knowledge yang mungkin cukup umum, tapi salah satu hal yang mempengaruhi hidupku ketika dulu S1. Jadi sebenarnya yang masalah itu bukan waktunya, tapi manajemen prioritasnya. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah dengar prioritas mulai dari yang low, mana yang harus dimulai, mana yang high priority, mana yang low priority. Dan itulah yang aku aplikasikan dalam kehidupanku sehari-hari, bahwa ketika melakukan aktivitas tidak berfokus pada waktunya tapi berfokus pada apa yang harus diselesaikan lebih dahulu, apa yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya teman-teman hari ini merasa overwhelmed dengan banyak hal gitu ya. Dulu waktu zaman aku semester terakhir, kebetulan aku lulus 3,5 tahun itu berbarengan antara skripsi, magang, aku juga kerja juga waktu itu part time, terus tambah lecture juga, ada kelas juga. Tapi diprioritaskan mana yang mau didahulukan, mana yang harus diselesaikan. Dan itu sangat berdampak nanti di dunia kerja juga. Dan aku yakin teman-teman di sini pasti semua ikut organisasi lah ya. Kalau ingin melatih di bagaimana manajemen priority, aku rasa harus involve dalam organisasi, harus involve dalam segala kegiatan yang akan melibatkan banyak orang. Tanggung jawab, even itu internship, atau kerja magang part time dan sebagainya. Karena di situ teman-teman akan melatih untuk prioritas. Lalu menjawab yang kedua, bagaimana menghadapi masa depan yang nggak pasti. Caranya mudah teman-teman. Caranya tetap set goal teman-teman. Tadi seperti kata Om Andy, jangan takut bermimpi. Karena setiap orang itu juga hidupnya belum tentu pasti.
Tapi setiap orang yang punya mimpi dan mau berusaha dan gak menyerah, mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah terhentikan hingga sampai pada titik yang diinginkan. Jadi walaupun teman-teman mungkin gak tahu nanti mau jadi apa setelah lulus, semuanya dulu aku pun sama seperti itu. I don't know what next. Aku gak tahu apa yang akan aku lakukan ke depan. Tapi aku tahu apa yang aku mau lakukan. Dan dari situlah aku buat plan. Apa yang harus dilakukan. Dan salah satunya adalah dengan belajar dari orang lain. Contoh, ingin menjadi profesor atau ingin menjadi penulis, maka yang aku lakukan adalah datang dan belajar dari orang tersebut. Bagaimana bisa menjadi seperti itu. Yang penting teman-teman tidak hilang mimpinya, tetap punya mimpi, tetap punya goal. Dan dari situlah teman-teman bisa ngeset plan dan never give up. Mungkin itu dari aku. Baik. Terima kasih banyak ya. Asfar, aku kasih kamu buku yang pas untuk kamu. Bangun karakter diri, raih impian Anda. Panduan efektif menempa diri untuk meraih tujuan hidup Anda. Wah. Dan tentu saja t-shirt Kick Andy Goes to Campus ya. Oke, Asfar, terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Asfar ya, luar biasa ya. Pertanyaannya ini menginspirasi kita semua. Baik, di akhir atau di ujung acara kita ini, apa pesan yang mau Nisa sampaikan ya kepada teman-teman yang hadir di sini, anak-anak muda yang tentu berharap masa depannya akan jauh lebih baik dari orang tua mereka, berharap kemudian kehidupannya akan sejahtera, berharap dia punya prestasi dan tentu saja berharap dia bisa memberikan kontribusi untuk Indonesia tercinta ini. Apa pesan yang perlu kamu sampaikan? Sebenarnya ini sedikit mengutip, dulu aku pernah viral di LinkedIn karena ngepost tentang message ini. Jadi kita tidak pernah memilih dari mana kita dilahirkan. Kita tidak pernah memilih dari orang tua seperti apa kita ingin dilahirkan di bumi ini. Tapi kita selalu punya pilihan mau seperti apa kita di masa depan. Jadi pesan aku untuk teman-teman semua, jangan jadikan kondisi kekurangan kita itu sebagai excuse. Tapi jadikan apa yang kita punya hari ini sebagai motivasi, sebagai semangat. Karena sebenarnya kita semua itu sama, kita sama-sama manusia kok. Kita sama-sama dilahirkan, dikandung oleh ibu kita 9 bulan lamanya. Dan gak ada kata gak mungkin. Karena sebenarnya dengan privilege kita tinggal di Indonesia, privilege kita ada akses internet dan sebagainya. Dan even datang ke kegiatan-kegiatan seperti forum dan sebagainya, itu menjadi opportunity yang besar. Jadi don't make an excuse, jangan membuat excuse dengan apapun limitasi kita dan jangan pernah menyerah. Dan aku selalu ingat ini, setiap kebaikan yang datang di kita, berikan itu kepada orang lain. Aku sebutnya giving to the others, moving forward. Dan semoga teman-teman bisa juga melakukan apa yang aku lakukan dan lebih lagi, itu aja dari aku. Baik. Ya, semoga ini memberikan inspirasi bagi kita semua. Kalian mau datang dari keluarga seperti apa ya, dengan pendidikan orang tua yang seminim apapun juga, kalian berhak atas sukses selama itu diperjuangkan ya. Betul. Baik, terima kasih Nisa. Terima kasih Om Andy. Sebelum kita akhiri, saya hanya ingin memberi informasi kepada siapapun yang menonton acara ini, bahwa kalau tadi Anda menonton tidak dari awal, maka Anda bisa melihat atau menonton tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Atau ada cuplikan-cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Dan seperti biasa saya ingin mengimbau Anda untuk berbuat baik dalam hidup Anda, karena kita jangan lupa tanam kebaikan selagi masih ada kesempatan. Kalau Anda ingin berbuat baik, maka ada satu penggalangan dana untuk seorang anak bernama Beverly Grace Wibisono. Ya, dia seorang anak dari pengemudi ojek online, di mana ibunya saat ini juga
menderita epilepsi dan harus menjalani pengobatan, sehingga dengan kondisi keuangan yang terbatas, Beverly tidak bisa atau akan sulit mewujudkan mimpinya menjadi ilustrator kalau saja kita tidak membantu untuk mewujudkan mimpinya. Dan Beverly sekarang di kelas 10 SMK. Jadi kalau Anda tergerak hatinya membantu anak seorang pengemudi ojek online dengan kondisi ekonomi yang sangat-sangat terbatas untuk mewujudkan mimpinya menjadi ilustrator, maka Anda bisa klik benihbaik.com dan cari sebuah penggalangan dana dengan judul kampanye Anak Driver Ojol Ingin Menjadi Ilustrator. Mudah-mudahan informasi ini mendorong hati Anda untuk melakukan kebaikan dalam hidup Anda. Akhirnya semoga episode Never Give Up ini juga memberikan inspirasi bagi teman-teman yang hadir di sini maupun Anda yang menonton Kick Andy Goes to Campus dari rumah. Sampai jumpa.